Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di seluruh Nusantara. Apa kabar hari ini? Berjumpa kembali dengan Ibu Ernidawati. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, anak-anak Ibu sudah mencintai lingkungan belum? Iya. Bagaimana cara kita mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan? Iya, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Ayo, anak-anak, sudah selesai montasenya tentang cinta lingkungan? Iya, kita sebelumnya telah belajar tentang membuat montase, yaitu montase yang bertema tentang lingkungan. Setelah membuat hasil montase, kita bisa memberikan apresiasi terhadap hasil kerja montase teman. Apa itu apresiasi? Ya, apresiasi seni adalah proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Jadi, apresiasi dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan kepada suatu seni. Misalnya ini, kita melihat hasil montase teman, kita berikan apresiasi. Wah, bagus sekali, indah sekali. Gambar yang ditempel sangat menarik dan sesuai seperti kenyataan, seperti asli ya. Nah, jika ada kekurangan, kita bisa memberikan saran atau masukan. Misalnya, seharusnya di taman itu terdapat banyak bunga yang berwarna-warni. Kemudian, warna-warna yang ditempelkan juga harus menarik perhatian kita, menarik orang yang melihat. Jadi, adapun cara kita mengapresiasi seni montase tersebut, kita bisa berupa memberikan pendapat ya anak-anak ya, bisa memberikan kritikan, kemudian memberikan saran. Nah, apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Nah, di sini anak-anak Ibu apakah sudah paham bagaimana cara mengapresiasi karya seni seseorang? Tentunya kita memberikan masukan, kritikan yang membangun tanpa kita harus menjelekkan hasil karya orang lain. Kita tetap memberikan pujian. Jika ada yang rasanya kekurangan dalam karya seni montase teman, kita bisa memberikan solusi yang tepat. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang coba perhatikan contoh montase yang ada di sini. Coba bagaimana cara kita memberikan apresiasi. Di sini, menurut temannya, karya montase ini sangat bagus dan cerah. Namun, saran saya lebih baik gambar jalannya lebih jelas lagi agar bisa membedakan kondisi lingkungan. Yaitu dia tadi anak-anak, salah satu teman yang mengomentari atau memberikan apresiasi terhadap karya montase temannya. Di mana di sini katanya montase ini diberikan pujian sudah bagus, berwarna-warni. Namun ada sedikit saran yang diberikan agar hasilnya lebih bagus lagi. Selain itu juga ada ini contoh montase yang bertemakan kehidupan dunia air. Nah, kehidupan di air tentu tidak asing lagi dengan adanya gambar ikan, terumbu karang ya, yang hasil laut ataupun hasil sungai. Nah, di sini gambarnya sangat menarik ya anak-anak. Nah, apa kelebihan dari gambar montasenya ini? Yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan cerita. Setelah kita memperhatikan, mengamati gambar montase ini, kita bisa memikirkan, wah, ini seperti di dalam akuarium. Ada ikannya, ada gambar kerang dan terumbu karang. Jadi dari melihat itu kita sudah merasakan ketertarikan kita terhadap hasil montasenya yang sangat bagus sekali.
Nah, itu dia itu tadi tema kita tentang lingkungan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Nah, anak-anak, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu tugas kita bersama. Bagaimana caranya? Itu bisa dimulai dari hal kecil hingga hal besar. Karena Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Adapun pemanfaatan sumber daya alam itu harus secara bijak, yaitu bagaimana? Tentunya kita harus bersikap bijak terhadap kelestarian alam, karena itu juga berguna untuk kehidupan kita terhadap lingkungan. Ada beberapa contoh dari sumber daya alam. Yang pertama, hasil pertanian seperti padi bisa diolah menjadi beras. Nah, yang kita makan sehari-hari, ya, beras dimasak menjadi nasi. Itu merupakan makanan pokok kita ya anak-anak ya, dari hasil pertanian. Kemudian dari hasil perkebunan, contohnya kelapa. Baik itu kelapa biasa maupun kelapa sawit ya anak-anak, itu bisa diolah menjadi minyak goreng. Nah, orang tua kita di rumah pasti memasak kalau menggoreng menggunakan minyak goreng. Kita juga harus paham dari mana asal minyak ini. Tentunya dari hasil perkebunan seperti kelapa. Selain itu, juga ada hasil hutan. Apa contohnya? Ya, ada kayu, rotan, dan madu. Di mana kayu ini bisa kita manfaatkan untuk membuat bangunan. Kemudian membuat kursi. Itu terbuat dari rotan ya anak-anak. Kemudian madu itu terdapat di hutan ya, yang mana itu lebah ya. Madu itu dari lebah yang banyak di pohon-pohon, makanya orang-orang sering mencari madu ke hutan ya anak-anak. Nah, itulah manfaat hutan bagi kehidupan kita. Ya, selain hasil hutan juga ada hasil laut dan perikanan. Tentunya banyak sekali manfaatnya. Ya, di laut itu banyak seafood ya, makanan yang telah jadi itu berasal dari laut seperti kerang, kepiting, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, hasil sumber daya alam yaitu hasil tambang seperti batu bara dan minyak bumi. Batu bara ini itu berguna untuk pembangkit listrik. Ada juga untuk pelebur biji besi. Sedangkan minyak bumi itu bermanfaat untuk kebutuhan transportasi, perindustrian, dan juga rumah tangga. Nah, anak-anak ibu, dari hasil sumber daya alam tadi, apakah semuanya sudah paham? Baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Semua itu harus bisa kita gunakan dan kita lestarikan, karena semua sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa menjaga lingkungan alam dengan memperhatikan dan membatasi penggunaannya. Cukup sampai di sini materi kita hari ini. Ibu Erni pamit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.